Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Riau Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Sri Paduka Duli yang Maha Mulia Sultan As-Sayyidis Syarif Nazir Abdul Jalil Saifuddin, Sultan Siak yang ke-13. Assalamualaikum, Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Riau Podcast, Tuanku. Yang tercatat di dalam sejarah ini, ternyata Kesultanan Siak ini kan hanya sampai dengan Sultan Siak yang ke-12. Nah, jadi dari tahun pada saat penggabungan Kerajaan Siak ini ke NKRI, ini Kesultanan Siak kan berarti sultannya tidak ada nih dari Sultan ke-12 itu. Itu gimana sehingga pada hari ini Tuanku bisa mendeklarasikan diri sebagai sultan gitu, Baik. Kesultanan Siak ini. Baik, yang sini perlu kita ketahui ya. Kesultanan Siak yang sultan yang terakhir yaitu Sultan Sari Kasim. Kita semua tahu bahwa Sultan Sari Kasim itu tidak memiliki anak atau zuriat ya. Dan Sultan Sari Kasim semasa bergabung dengan Republik itu kerajaan Siak ini atau Kesultanan Siak ini masih aktif. Ya. Masih aktif. Kesultanan Siak tak pernah dinyatakan bubar atau tenggelam. Ya. Yang putusnya ya itu keturunan dari Sultan Sari Kasim. Sultannya yang putus zuriatnya, Sultan Sari Kasim ya, Sultan Sari Kasim II. Iya. Tapi kalau kesultanan itu tak pernah putus. Kenapa saya bilang tak pernah putus? Sampai hari ini dari zuriat atau dari ahli waris Kesultanan Siak ini ya itu sudah dibuat surat legitimasi atau pengakuan Sultan Sari Kasim bahwa saudara sepupulah ya oleh beliau ya yang dinyatakan selaku waris. Kenapa demikian? Karena Sultan tidak memiliki zuriat. Tadi dijelaskan bahwa Sultan Syarif Kasim ke-12 ini tidak mempunyai keturunan, sehingga dia membuat wasiat, katakanlah begitu, untuk diteruskan kepada sepupu. Nah, tentu kan hanya untuk bisa melegitimasi bahwa sepupu itu memang berhak untuk mendapatkan atau menduduki kesultanan itu sendiri. Tentu ini tidak hanya sebatas wasiat itu saja. Pasti ada kriteria yang lain yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan agar bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan kesultanan itu sendiri. Bagaimana? Jadi saya perlu jelaskan bahwa syarat untuk menjadi sultan itu ya ada 5 aspek hukum ya yang harus kita penuhi. Jadi pertama itu dasar hukum sejarah dari Kesultanan Siak. Saya tak perlu jelaskan karena kita semua tahu ya kerajaan Siak ini sampai sekarang berdiri megah ya, istananya masih berdiri megah sampai sekarang. Yang mungkin yang tidak muncul itu ya pewaris tadi ini atau waris tadi ini yang selama ini tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Nah, disinilah ya terjadi suatu dilema. Kenapa dilema? Banyak dari keluarga dari sultan ini yang berebut, yang menyatakan ingin menjadi sultan. Sementara ya aspek untuk mereka mau mengaku jadi sultan itu harus memenuhi aspek hukum ya. Pertama, aspeknya dia apakah selaku waris? Pertama, apakah ahli waris? Kedua, ketiga, apakah dia zuriat? Apakah dia kerabat? Keempat. Nah, di sini kadang ya banyak yang mengaku tadi dari zuriat, dari kerabat yang nggak jadi sultan. Karena jujur aja ya, seorang sultan itu adalah waris atau pewaris. Jadi pewaris Kesultanan Siak yang terakhir yaitu Sultan Sari Kasim II sudah membuat legitimasi atau surat keterangan bahwa
Tengku Daud bin Tengku Bagus Said Toha adalah saudara sepupu daripada kita. Siapa itu Tengku Daud? Datuk kandung saya. Nah, dasar itulah ya yang kemudian diputuskan melalui penetapan ahli waris pengadilan agama. Karena yang ditunjuk ya negara yang berhak ya menyatakan kita ahli waris adalah pengadilan agama. Tadi berarti ada beberapa istilah nih. Ada pewaris, ada ahli waris, ada zuriat, ada kerabat. Iya, benar. Apakah memang hanya sampai titik mana nih? Zuriat sama kerabat bukankah juga merupakan bagian daripada keluarga kesultanan? Benar. Ya. Jadi harus bisa dipilah ya. Namanya keluarga tadi ini, ya kenapa saya bilang ada pewaris, ada ahli waris, kita harus jelaskan. Yang pewaris ya itu adalah orang yang menerima harta dan tahta. Kalau ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. Jadi kalau zuriat ya, itu bisa aja zuriat dari sultan yang mana nih? Ya, bisa aja sultan. Kalau sultan yang terdekat dari Sari Kasim II, yaitu dari ayahandanya Sultan Hasim. Ya. Nah, sementara Sultan Hasim punya anak dua, Kasim II dan Tengku Long Putih, yang ada di Singapura. Jadi Sultan Sari Kasim II ini menyatakan saudara sepupu ya, itu merupakan alasan buat saya, karena sepupu itu merupakan ahli waris. Jadi seorang sultan itu pewaris mesti dari ahli waris. Nggak mungkin ya dia menjadi pewaris sementara dia bukan dari ahli waris. Dari posisi orang kedua baru dia bisa jadi orang pertama. Nah, kalau orang ketiga namanya zuriat, ini enggak berhak menerima warisan. Apalagi kerabat. Kerabat itu bahasa kita nih bilang teman, orang dekat gitu. Otomatis ini kan tidak menerima warisan. Nah, kalau orang kedua mau jadi orang satu, mesti orang kedua ini yang nama ahli waris tadi ini ya, mesti ada putusannya. Berhak menerima warisan dari si pewaris tadi nih. Makanya orang dari kedua nih namanya ahli waris itu memberi kuasa dan persetujuan kepada satu orang. Pasti namanya ahli waris ini tak sendiri ya. Pasti ramai, nama ahli waris itu ramai. Mengerucut ke satu orang itu namanya pewaris atau waris. Nah, saya nih dari yang ramai yang sudah diputuskan oleh penetapan ahli waris pengadilan agama, memberi kuasa dan persetujuan kepada saya. Makanya saya selaku pewaris Sultan Siak, Sultan Sari Kasim. Dasar itulah ya yang menjadi pertimbangan pengadilan agama memutuskan saya selaku ahli waris. Nah, demikian. Oke, kita